Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya masih sedang mengamati tanaman kopi ya, para sahabat ya. Baik para sahabat ya, dalam kesempatan kali ini saya akan sama-sama belajar berbagi ya. Ini biasanya ini tanaman kopi tidak selain pemupukan itu ada pemangkasan ya, para sahabat ya. Nah, para sahabat ya, di dalam cara pemangkasan kopi ini merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuhnya ya di areal yang cukup, artinya cukup naungan ya, misalnya di bawah kebun kelapa sehingga tercipta sistem tanaman campuran yang memungkinkan si pemilik kebun itu memperoleh hasil panen yang cukup besar ya. Oke, para sahabat ya, kalau saya berjalan-jalan di kebun kopi yang ada di Pagar Alam dan sekitarnya ya, saya lihat itu para sahabat itu menggunakan pembayang ya. Nah, pembayangnya itu kalau di Jawa Barat itu daun johar ya, para sahabat ya. Tuh ya. Nah, para sahabat itu sebenarnya bisa digunakan untuk pupuk cair ya, para sahabat ya, untuk pupuk cair. eh, Pengaplikasiannya dan cara pembuatannya sudah ada di video saya ya, yaitu pembuatan pupuk cair dari daun johar ya. Mungkin di para sahabat namanya apa ya. Oke ya, itu cukup bagus sekali ya para sahabat ya, karena kandungan unsur haranya yang cukup luar biasa ya para sahabat ya. Di channelnya Mister US itu ada beberapa VOC ya yang dibuat pupuk cair organik ya, untuk membantu meringankan, menekan kos biaya produksi ya para sahabat ya. Oke, baik ya para sahabat ya. Nah, ini pemeliharaan ya. Kalau kita berbicara pemeliharaan ya, berarti kita selalu memaintain, melihat ya pertumbuhan atau perkembangan ya. Nah, masalah pemupukan juga pemangkasan ini tentunya pemberantasan hama penyakit itu faktor yang paling utama jika nilai produksinya ingin melimpah ya. Nah, kemudian ya tentunya berbicara soal pemupukan dan pemupukan ya pada umumnya ya masih menggunakan pupuk sintetis ya, seperti tanaman yang berumur sampai 6 tahun dan kebunnya masih muda ya. Sedangkan pada kebun yang telah menghasilkan pupuknya 2 kali setahun ya, ini pertama 3 sampai 4 minggu setelah masa pembuahan ya. Kemudian kedua segera eh, setelah panen selesai dipupuk dengan 200 gram atau urea atau 100 gram TS dan ZA ya. Ini sesuai dengan kebutuhan sehingga setelah panen itu tentunya tanaman masih tetap subur ya, kalau yang masih menggunakan pupuk-pupuk sintetis atau urea ya para sahabat ya. Kemudian ya para sahabat ya, ini terutama ya untuk melakukan percepatan pertumbuhan yaitu adalah pemangkasan ya. Nah, pemangkasan ya tentunya ada beberapa cara ya para sahabat ya. Kemudian para sahabat ya, tentu di dalam pemangkasan ini yang paling pertama ya, ini pemangkasan awal ya, karena itu untuk membentuk tanaman kopi sesuai dengan harapan untuk mudah nanti pemanenan. Kemudian kita melihat ya bahwa setiap tumbuhan itu memiliki tunas pokok, yaitu batang primer ya para sahabat ya. Jadi batang primer ini, nah kita rempel dulu ya, ini para sahabat ya. Ini batang primer ya, ini daunnya sudah agak memerah ya para sahabat ya. Oke ya, kita bersihkan dulu para sahabat ya. Nih mungkin ini kalau di para sahabat apa ya, kalau di kita pemangkasan atau ini batang-batang ya. Nah, kemudian para sahabat ya, ini ya tentu kenapa ini dibuang ya para sahabat ya. Usahakan dari batang primer ini ya, ini kan tumbuh batang tersier ya. Nah, batang tersier nanti akan menumbuhkan batang sekunder. Nah, batang sekunder itu yang akan menghasilkan sebuah produksi buah dari mulai proses pembungaan ya. Kemudian para sahabat ya perhatikan ya, ini di batang primer ya ke batang tersier karena ini masih muda ya.
ini kenapa dibersihkan ya. Nah ini sekitar ya 20 cm para sahabat ya. Artinya apa? Percuma saja para sahabat ya, kita tanaman ini berdaun lebat ya, tapi tidak kena sinar matahari, karena proses fotosintesis itu tidak akan berjalan para sahabat ya. Oke ya, kita bersihkan ya para sahabat ya. Ini daun-daun ya sekitar 20 cm dari batang primer ya, seperti ini ya para sahabat ya. Oke ya, supaya apa para sahabat ya, supaya sinar matahari itu bisa tembus ke batang ya, terutama ya terlalu panas juga kurang baik ya para sahabat ya. Nih ya, jadi tentunya kita pilih ya. Ini dengan para sahabat mungkin sudah berpengalaman ya, ini di dalam ya. Oke. Nih misalkan dari batang primer di sekundernya ini 20 cm dibersihkan sehingga paparan sinar matahari itu masuk ya. Kemudian para sahabat ya, kemudian ya para sahabat yang perlu diperhatikan ya, di dalam pemangkasan ya. Nah ininya alat cuttingnya, alat potongnya itu harus tajam ya. Kemudian arahnya ya itu meruncing dari bawah ke atas ya para sahabat ya. Oke seperti ini ya para sahabat ya, lihat. Nah ya, oke kemudian kita bersihkan ya para sahabat ya. Nah tuh ya. Nah usahakan ini itu 45 derajat ya para sahabat, dan jangan sampai ada bekas-bekas potongan ya. Karena apa? Ini akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang dipotong ya, karena ini harus benar-benar rapih dan sudutnya 45 derajat 35 derajat atau 45 derajat, sehingga itu tidak menyimpan air hujan ya para sahabat ya. Oke para sahabat ya, kemudian ya tentu setelah dibersihkan seperti ini ya, ada beberapa para sahabat ya nih ya. Kemudian di dalam memangkas ya para sahabat ya, ini sebersih mungkin ya para sahabat nih ya, nih ya. Nah seperti ini para sahabat ya, nih jangan sampai ada tonjolan ya, supaya tidak bertunas lagi, karena ya supaya tidak bertunas lagi, itu ya tipsnya ya para sahabat ya. Kemudian ya tentu para sahabat sudah tahu ya mana tunas air, batangnya tunas air itu yang tumbuh ke atas kecil, yang ditumbuh biasanya di antara batang primer dan di antara batang primer dan sekunder. Ini biasa tumbuh ini tunas air ya. Tentu ini bisa dibuang saja atau diwiwil ya para sahabat ya, artinya ya. Kemudian tentunya ada tunas cabang ya para sahabat ya. Nah tunas cabang ini biasanya setelah kita bersihkan itu akan tumbuh di sini ya para sahabat ya. Tumbuhnya di sini tunas cabang ya, di batang primer, batang sekunder ya para sahabat ya. Kemudian ya tentunya ini ada terkadang tumbuh di batang-batang ini adalah tunas balik para sahabat ya. Nih tunas balik ya. Nah kemudian di antara ini itu suka tumbuh kecil-kecil, karena ini masih kecil ya para sahabat ya. Saya lakukan pemangkasan untuk membuat bentuk ya. Ini ada tunas cacing ya. Nah itu tidak dibutuhkan para sahabat ya. Oke ya, ada tunas cabang ya, terus ada tunas balik yang mati, kemudian ada tunas menggantung ke bawah ya. Sekiranya mengganggu apabila matahari itu tidak menembus, buang saja para sahabat ya, sehingga nanti muncul tunas. Kalau yang sudah siap produksi itu muncul tunas bersama bunga kopi dan menghasilkan buah. Nah disitulah ya para sahabat fungsinya untuk penunasan ya. Nah jadi selama kurun waktu 1 tahun itu untuk perawatan itu mungkin yang kebunnya sangat luas sekali, itu bisa bertahap ya para sahabat ya. Kemudian perlu para sahabat ketahui ya bahwa ya hasil
daripada penunasan ini jangan dibuang para sahabat ya. Kalau bisa para sahabat ya, nih yang saya lakukan ya. Jadi jarak dari tanam kopi kalau biasa para sahabat yang intervalnya dari satu pohon ke pohon tuh 2 meter ya. Coba para sahabat ya supaya ini menjadi pupuk ya. Nah, para sahabat itu membuat bulutan atau tempat saluran ya. Ini jarak dari 50 cm ya. Nah, 50 cm misalkan ke arah sebelah sini ya. Ini bisa estafet para sahabat ya. Sehingga nanti ya. Ini contohnya ini ya para sahabat ya. Ini saya memasukkan batang-batang atau ranting-ranting ya. Ini satu jalur dulu ya, satu jalur arah melintang ya. Nah, kemudian ya ini akan penyumbang nutrisi membentuk unsur hara karena ini akan diurai oleh mikroorganisme ya yang ada di dalam tanah ya para sahabat ya. Oke, manfaatnya seperti itu. Kemudian berikutnya tahun kedua para sahabat ubah menjadi L ya ke sini ya para sahabat ya. Oke. Tuh 1 meter ya setelah menjadi alur ya. Jadi setiap menunas itu masukkan ke situ para sahabat ya. Oke. Nah, genap 4 tahun para sahabat akan lihat hasilnya perubahannya apa ya. Karena di sebuah tanaman kopi itu sudah dikelilingi pupuk kompos secara alami ya. Sehingga kesuburannya itu akan meningkat dan tidak akan berlebih walaupun ada interval pemupukan menggunakan pupuk sintetis seperti urea, ZA, KCL ya. Oke ya ya para sahabat ya. Jadi dalam perawatannya seperti itu ya. Kita sama-sama belajar ya para sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sahabat ya. Panteng terus, stay tune terus di channelnya Mister US Berbagi ya. Apabila ada manfaat video ini, silahkan terapkan dan aplikasikan dan bagikan ya. Karena tidak bisa instan ya para sahabat ya. Dalam profesi apapun tentu kita harus rajin dan rutin, kemudian lakukan pemeriksaan ya. Jangan sampai terjadi abnormality, tidak normal pada tanaman para sahabat sehingga tahu-tahu nilai produksinya menurun, tambah menurun ya para sahabat ya. Nah, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat untuk para sahabat dalam channel US Berbagi ya. Saya selalu setiap saya meneliti sesuatu kemudian melakukan sesuatu dan berhasil, langsung saya buat videonya sehingga dimanapun para sahabat berada ya, ini bisa ada manfaat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Apabila yang bermanfaat silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah berkah dan barokah, kemudian tanamannya menjadi subur dan luar biasa dan hasil panennya melimpah. Terima kasih, saya rasa cukup ya dalam perawatan tanaman kopi ya. Di lain kesempatan juga saya akan berbagi di mengenai tanaman kopi. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah yang menemukan channelnya Mister US. Saya ucapkan semoga Anda dalam kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.